Kota Madiun kembali raih penghargaan. Wali Kota siapkan strategi pengentasan kemiskinan ekstrim warga kota. Layanan terapi khusus bantuan Kemensos RI hadir di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun kembali menambah deretan penghargaan. Tak hanya itu, perkembangan Kota Madiun saat ini turut menarik banyak pihak untuk berkunjung. Salah satunya Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait layanan internet menyeluruh di wilayah Kota Madiun. Sementara itu, pemerintah bersama DPRD Kota Madiun menyetujui Raperda APBD 2024 pada rapat paripurna. Komitmen Pemkot Madiun terhadap lingkungan hidup patut diacungi jempol. Pasalnya, beberapa waktu lalu Pemkot setempat memborong penghargaan di bidang lingkungan hidup. Maka dari itu, Wali Kota Maidi memberikan apresiasi terhadap para pemenang dan kepada petugas kebersihan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota. Apresiasi ini diwujudkan dengan pemberian piala kepada para pemenang sekaligus potong tumpeng bersama para petugas kebersihan kota. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Kota Madiun meraih 9 penghargaan terkait proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Ada 8 RW di sejumlah kelurahan di Kota Pendekar yang mendapat penghargaan program Kampung Iklim atau Proklim tahun ini. Rinciannya, RW 11 Kelurahan Taman yang mendapatkan tropi Proklim Lestari dan RW 03 Kelurahan Sogaten yang mendapatkan tropi Proklim Utama. Sementara 6 RW lain mendapatkan sertifikat Proklim Utama, yakni RW 02 Kelurahan Tawangrejo, RW 03 Kelurahan Nambangan Kidul, RW 14 Kelurahan Nambangan Lor, RW 4 Kelurahan Ngegong, RW 9 Kelurahan Kejuron, dan RW 04 Kelurahan Kuncen. Sementara itu juga diberikan penghargaan untuk Sekolah Adiwiyata Mandiri kepada SMPN 5, SMPN 9, SMPN 12, dan SMPN 14. Untuk tingkat sekolah dasar diberikan kepada SDN Pilangbangu, SDN Ngegong, SDN 01 Josinan, SDN 01 Klegen, SDN 01 Mojorejo, SDN 01 Taman, SDN 02 Nambangan Lor, dan SDN 05 Madiun Lor. Tak hanya itu, Wali Kota juga memberikan penghargaan tingkat kota Lomba 3R kepada SDN 02 Nambangan Lor, SDN 01 Klegen, dan SDN 05 Madiun Lor. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberhasilan Wali Kota Madiun kembali mendapatkan perhatian dari media massa. Kali ini datang dari media lensaindonesia.com yang menggelar awarding untuk kepala daerah. Wali Kota Maidi pun mendapatkan penghargaan bertajuk The Right Man on the Right Place tersebut. Wali Kota Maidi mendapatkan penghargaan kategori The Most Innovative Leader with Strong Anti-Corruption Commitment. Penghargaan itu diberikan bersamaan kegiatan puncak peringatan HUT ke-13 lensaindonesia.com di Novotel Samantor, Surabaya, Senin 30 Oktober 2023. Wali Kota Maidi pun mengucapkan terima kasihnya kepada lensaindonesia.com atas penilaian yang diberikan. Wali Kota tak menyangka dirinya masuk kriteria penilaian yang dilakukan pihak lensaindonesia.com, sebab perusahaan media massa biasanya memiliki standar tinggi dalam memberikan penilaian kepada kepala daerah. Kota Madiun, kata Wali Kota, memang sedang dan terus berbenah. Dalam proses tersebut tentu butuh inovasi dan kreativitas. Kepala daerah dituntut untuk dapat memiliki kemampuan itu jika tidak ingin tertinggal dengan daerah lain. Apalagi perubahan terus terjadi seiring berjalannya waktu. Daerah yang hanya mengikuti perubahan pasti akan selalu terlambat dengan daerah lainnya.
Wali Kota meminta untuk terus mengawasi apa saja, baik terkait keberhasilan maupun kekurangan. Itu sesuai dengan fungsi media sebagai kontrol terhadap pemerintah. Wali Kota menyebut dalam jalannya pemerintahan tentu tak terlepas dari kekurangan. Karenanya, Wali Kota juga mengharapkan saran dan masukan demi kemajuan Kota Madiun ke depannya. Terima kasih sekali, bangsa Indonesia jeli sekali untuk memberikan penilaian khususnya di daerah. Sekali lagi saya terima kasih. Silahkan saya dilinsa terus. Kalau mungkin ada kekurangan, tolong saya beri masukan demi masyarakat Jawa Timur dan demi negara kita Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Asisten staf ahli wali kota. Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD setempat menggelar rapat paripurna Kamis 2 November 2023, yakni dengan agenda pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024. Adapun dalam agenda tersebut, seluruh fraksi DPRD menerima dan menyetujui isi Raperda APBD 2024. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi pun memberikan apresiasi. Adapun dalam upaya peningkatan IPM, Kota Madiun terus menggenjot sektor ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Anggaran kita sebagian besar itu membiayai pileg, untuk membiayai pilkada itu hampir sekian puluh miliar. Tetapi ini tidak boleh mengganggu yang sifatnya pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Tapi infrastruktur yang lain yang tidak mendukung ke situ, silahkan aja, mungkin dikurangi. Nah ini saya kira insya Allah penataan ini sudah kita tata dengan baik. Ya nanti Pak Sekda tinggal menjalankan, dan untuk menjalankan itu semuanya sudah saya beritahu. Komandan kita adalah aturan, tidak boleh mengambil kebijakan awal penyelewengan. Raperda APBD ini menjadi peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Ini amanah untuk diberikan pada rakyat. Insya Allah itu sudah kita sampaikan semua. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, mengatakan bahwa masih ada sejumlah catatan yang disampaikan oleh fraksi, namun dalam kapasitas wajar dan bisa ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Istono mengatakan bahwa DPRD akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan penggunaan APBD tahun depan, hingga masa jabatannya usai per Agustus 2024. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi kado spesial, kado baik bagi Mada di dalam mengemban, di dalam mengabdikan dirinya untuk membangun Kota Madiun ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Layanan internet gratis berupa Wi-Fi yang dikelola Dinas Kominfo Kota Madiun cukup menarik daerah lain untuk belajar. Terbaru, ada rombongan dari Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul yang datang ke Kota Pendekar. Rombongan wakil rakyat dari Gunung Kidul tersebut datang untuk mengetahui lebih jauh terkait layanan internet menyeluruh di wilayah Kota Madiun. Komisi A memang membidangi urusan pemerintahan yang salah satunya bermitra dengan Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Nah, pihaknya sengaja datang ke Kota Madiun untuk melihat besaran anggaran untuk Dinas Kominfo dan penggunaannya. Salah satunya terkait layanan internet gratis, sebab di Gunung Kidul juga tengah gencar pelayanan internet gratis kepada masyarakat, khususnya untuk tempat wisata. Tetapi, layanan internet gratis di Gunung Kidul tersebut masih perlu untuk ditingkatkan. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul Sarjana menyebut, secara luasan wilayah memang tidak bisa dibanding secara langsung. Kota Madiun memiliki luasan 33 km persegi, sementara ada 3/4 wilayah Provinsi DIY ada di Gunung Kidul. Namun, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari layanan internet gratis tersebut, khususnya di Kota Madiun, terkait bagaimana dampaknya terhadap peningkatan UMKM dan lain sebagainya. Seperti diketahui, layanan internet gratis di Kota Madiun sudah sebanyak 3.029 titik hingga Oktober 2023 lalu. Rinciannya, sebanyak 2.014 Wi-Fi Kota Pendekar dan 615 Wi-Fi Kota Pintar.
Layanan internet tersebut juga dimanfaatkan untuk IoT sebanyak 277 titik dan CCTV sebanyak 33 titik. Pemkot Madiun setidaknya mengeluarkan anggaran sebesar 14 miliar setahun untuk belanja internet gratis untuk masyarakat tersebut. Madiun ini memang sangat indah ya, artinya indah gimana? Walaupun tempatnya tidak terlalu luas, tetapi anggaran cukup lumayan. Ya, sehingga di Kota Madiun ini nanti bisa untuk ukuran di Gunung Kidul. Sekian luasnya kok anggaran sekian, karena pendapatan. Nah, agar pendapatan digenjot naik, sehingga paling tidak nanti anggaran akan disesuaikan. Biar lebih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memayu-ayu ning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira Jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan, melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga. Kota Madiun tercinta. Upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Pendekar terus dilakukan Pemkot Madiun. Wali Kota pun menyiapkan strategi pengentasan kemiskinan ekstrim warga Kota Pendekar. Sementara itu, Wali Kota didapuk menjadi narasumber di berbagai acara.
Di kesempatan tersebut, Wali Kota terus menghimbau agar masyarakat untuk aktif berperan dalam pembangunan. Angka kemiskinan ekstrim di Kota Madiun cukup rendah, hanya 0,3% dari jumlah penduduk. Kendati begitu, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim ini terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui rapat koordinasi atau rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK yang berlangsung di Aston Hotel Rabu 1 November. Rakor pun dipimpin langsung Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota menyebut angka kemiskinan ekstrim di Kota Madiun masuk deretan terendah di Jawa Timur. Karenanya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini pun optimis kemiskinan ekstrim di Kota Madiun bisa ditangani dengan cepat. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya melalui pembangunan Rusunawa. Wali Kota Maidi berencana menempatkan mereka yang masuk kategori ekstrim untuk menempati Rusunawa. Selain itu, juga terdapat bantuan makan hingga bantuan langsung tunai. Sementara mereka yang masih cukup produktif akan dibantu sarana berjualan, seperti pembangunan warung di depan rumah bersamaan dengan bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH. Artinya, mereka masih bisa memperoleh pendapatan secara mandiri. Dengan begitu, kesejahteraan bisa terangkat dan mereka bisa naik dari kategori miskin ekstrim. Sementara penanganan jangka panjang, Wali Kota Maidi menyebut bisa diatasi dengan pendidikan. Anak-anak dari keluarga tidak mampu disekolahkan hingga sarjana. Dengan harapan, mereka bisa memperoleh pekerjaan yang lebih layak ke depan dan bisa mengangkat derajat keluarga. Wali Kota menambahkan, bantuan beasiswa mahasiswa di Kota Madiun sudah mencapai 1.000 kuota sampai saat ini. Ke depan, namanya orang miskin tidak enak, jadi diutamakanlah pembangunan yang berbasis ekonomi, pembangunan yang berbasis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pendapatan, income per kapita. Makanya kalau kita membuat tempat wisata, tempat hal-hal yang sifatnya menarik orang ke sini membuang uang banyak. Nah, inilah harusnya salah satu tingkat kesejahteraan itu terwujud. Itu kesejahteraan bukan hanya duit loh. Anak disekolahkan. Terus banyak hal yang gratis, bakul-bakul saya kira rame. Itu sejahtera lah. Sejahtera bukan sejahtera lagi mampu duit oke, tidak begitu. Pemberdayaan UMKM. Ini yang kita lakukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Yang menjelaskan mengenai Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah menggelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Madiun 2025 sampai dengan 2045 dan rancangan asal Rencana Pembangunan Daerah atau RDP Kota Madiun 2025 sampai dengan 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel, Madiun, Rabu 1 November 2023. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir sebagai narasumber dalam acara yang diikuti oleh pimpinan OPD, camat, lurah, stakeholder, dan tokoh masyarakat di Kota Madiun. Dalam arahannya, Wali Kota menghimbau penguatan program dan kegiatan di Kota Madiun yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Sebab menurut Wali Kota, IPM telah mencakup seluruh aspek penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu, sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus mendapatkan perhatian ekstra, serta mencukupi berbagai fasilitas hidup masyarakat mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Salah satunya seperti pembangunan pondok lansia. Menurut Wali Kota, hal ini juga sebagai upaya meningkatkan kesehatan lansia. Dengan begitu, angka harapan hidup akan semakin tinggi, otomatis IPM juga ikut naik. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam pembangunan, yakni dengan menyampaikan usulan untuk kemajuan kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi menjadi narasumber dalam acara rapat koordinasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di lingkungan Kecamatan Kartoharjo, Kamis 2 November.
Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut meminta kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih pemimpin untuk masa depan yang lebih baik. Kegiatan yang dihadiri banyak ibu-ibu itu. Wali Kota mengatakan, ibu memiliki peran besar dalam meningkatkan nasionalisme di keluarga. Wali Kota berpesan dalam pesta demokrasi Februari mendatang dapat berjalan lancar sehingga masyarakat tetap aman, nyaman, damai, dan rukun. Kerukunan menurut Wali Kota menjadi modal utama suksesnya pembangunan. Pasalnya, kondisi kota yang kondusif mampu menarik minat investor untuk menanamkan modal. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM di Kota Madiun diwujudkan dengan kegiatan penanaman 1 siswa 1 pohon. Dalam kesempatan tersebut, seluruh siswa sekolah dikerahkan untuk menanam pohon di kawasan Embung Pilang Bango, Selasa 31 Oktober 2023. Wali Kota Maidi mengapresiasi giat tersebut. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan, kegiatan seperti ini jangan hanya seremonial, namun harus berkelanjutan. Untuk diketahui, program GNRM ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat kepada setiap daerah agar menggelar kegiatan serupa. Hal itu dilakukan sebagai wujud kepedulian sosial. Tujuannya untuk mendukung kegiatan rangkaian Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB. Setidaknya aksi ini untuk tumbuh kembangkan dan mendukung perubahan sikap gotong royong. Melalui acara ini, Wali Kota Maidi berharap anak muda untuk turut berpartisipasi dalam mengambil bagian menanamkan nilai-nilai revolusi mental. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Layanan terapi khusus untuk penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus kini hadir di Kota Madiun, yang merupakan bantuan dari Kementerian Sosial RI melalui Sentra Terpadu Kartini yang baru saja diresmikan Wali Kota Maidi. Sementara itu, limbah produk tembakau ternyata bisa diolah jadi produk bernilai jual tinggi. Yuk kita simak selengkapnya liputan berikut ini. Bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi Kementerian Sosial kembali hadir di Kota Madiun. Bantuan senilai 312 juta rupiah lebih dari Kemensos tersebut melalui Sentra Terpadu Kartini di Temanggung berupa alat penyandang disabilitas hingga barang untuk kewirausahaan. Tak hanya itu, dalam kegiatan juga dilakukan peresmian unit layanan terapi holistik. Penyaluran bantuan dan peresmian unit layanan terapi tersebut dilakukan Wali Kota Maidi bersama Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Ian Kusmadiana, di UPTD Lokabina Karya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA Kota Madiun, Selasa 31 Oktober 2023. Wali Kota Maidi pun mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan. Bantuan tentu akan sangat membantu masyarakat Kota Madiun, khususnya untuk para penyandang disabilitas. Mereka mendapatkan banyak perhatian bukan hanya alat bantu agar bisa beraktivitas, tetapi juga bantuan kewirausahaan. Harapannya para disabilitas ini memang tetap bisa mandiri dengan membuka usaha. Begitu juga terkait layanan terapi tersebut. Hal itu akan sangat membantu masyarakat Kota Madiun. Layanan terapi holistik tersebut setidaknya dibuka untuk 3 layanan, yakni terapi okupasi, terapi wicara, dan fisioterapi. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan itu secara gratis. Layanan terapi itu berada di kawasan UPTD Lokabina Karya Dinsos PPPA di Jalan Serindit, Kota Madiun. Namun, tentu terdapat persyaratan yang harus ditemui, salah satunya surat keterangan tidak mampu dan juga atas rekomendasi dokter. Layanan tersebut tentu akan sangat membantu masyarakat. Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Ian Kusmadiana menyebut peresmian unit layanan terapi tersebut yang pertama dilakukan. Dia menyebut ada 28 kota kabupaten yang menjadi wilayah kerja Sentra Terpadu Kartini. Namun Kota Madiun dipilih menjadi daerah pertama yang dilakukan peresmian unit layanan terapi tersebut. Hal itu lantaran Kota Madiun berada di wilayah yang strategis. Kondisi-kondisi seperti ini yang kita dapat bantuan yang cukup banyak. Artinya untuk menyempurnakan, menolong kemanusiaan yang teman-temannya itu sempurna, hari ini dia belum mengalami kesempurnaan. Jadi saya terima kasih sekali bantuan ini yang diberikan kepada Dinas Sosial PPPA. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Yang mohon izin Pak Wali ini didanai dari Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah melaksanakan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, yakni melalui pelatihan kepada karyawan pabrik rokok di Kota Madiun. Pembukaan pelatihan berlangsung di Hotel Kartika Abadi, Rabu 1 November 2023. Sebanyak 40 karyawan pabrik rokok mengikuti pelatihan pembuatan parfum dan pestisida dari limbah rokok. Wali Kota Madiun Maidi berharap agar pelatihan bisa memberikan manfaat bagi peserta. Sebagai informasi, kegiatan pelatihan berlangsung 2 hari. Materi diisi dengan teori dan juga praktek. Wali Kota juga berpesan kepada karyawan pabrik rokok untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Persiapan demi persiapan untuk penilaian akreditasi juga dilakukan Puskesmas Tawangrejo. Hal itu mendapatkan atensi khusus dari Wali Kota Madiun Maidi. Seperti yang terlihat pada Kamis 2 November 2023. Seperti lainnya, Wali Kota Maidi optimis Puskesmas Tawangrejo mendapatkan hasil terbaik dalam penilaian kali ini. Sebagai informasi, ada 2 puskesmas di Kota Madiun yang sudah meraih akreditasi paripurna sebelumnya. Selain Puskesmas Mangunarjo, juga ada Puskesmas Tawangrejo. Artinya, 2 puskesmas tersebut tinggal mempertahankan predikat dalam penilaian akreditasi kali ini. Wali Kota menambahkan, petugas puskesmas tentu sudah paham apa yang menjadi kriteria penilaian untuk mendapatkan akreditasi paripurna. Untuk diketahui, memang tengah berlangsung akreditasi untuk puskesmas. Di Kota Madiun, bahkan sudah ada yang dilakukan penilaian, yakni Puskesmas Sukosari dan Puskesmas Demangan. Sementara, Puskesmas Mangunarjo, Ngegong, Tawangrejo, dan Banjarjo masih menunggu jadwal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jempol Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat. Kota Madiun masih cukup seksi untuk berinvestasi. Beragam tempat usaha baru bermunculan di Kota Pendekar. Terbaru ada toko buku dan alat tulis New Bookstore yang mengembangkan sayap usahanya di Kota Madiun. Peresmian toko yang beralamat di Jalan Biliton tersebut juga dihadiri Wali Kota Madiun Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut memberikan selamat atas dibukanya toko tersebut. Kehadiran toko buku dan alat tulis itu tentu akan semakin menambah pilihan dan kemudahan bagi masyarakat Kota Madiun. Wali Kota menambahkan pemerintah Kota Madiun sudah memberikan beragam program untuk menunjang pendidikan. Salah satunya program laptop dengan anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Itu untuk melakukan pengadaan sebanyak 14.000 lebih laptop bagi siswa dan guru. Selain itu juga ada layanan internet gratis hingga ke tingkat RT. Anggaran belanja internet ini mencapai 5 miliar rupiah setiap tahunnya. Penyiapan SDM unggul tersebut penting untuk menuju Indonesia Generasi Emas 2045 mendatang. Anak-anak Kota Madiun tidak hanya harus bisa mengikuti perubahan ke arah sana, tetapi harus bisa ikut memberikan perubahan itu sendiri. Perubahan hadir dari ilmu pendidikan, dan ilmu pendidikan berangkat dari sekolah, kampus, perpustakaan, dan juga toko buku. Karenanya, Wali Kota menyampaikan apresiasinya kepada New Bookstore yang telah membuka toko di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dan sudah kita evaluasi. Perubahan Kota Madiun tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga menarik perhatian universitas. Berbagai universitas tertarik dengan perubahan Kota Madiun yang berkelanjutan. Terbaru, ada dari Institut Teknologi Bandung IPB yang berdialog dengan Wali Kota Madiun Maidi secara Zoom. Wali Kota mengikuti giat ngobrol kota atau ngotah secara Zoom dari Aston Hotel Rabu 1 November. Wali Kota Maidi menyebut perwakilan IPB tertarik dengan tata kota di Kota Madiun. Hal itu sejatinya juga sudah pernah mengemuka bersama dengan Universitas Indonesia. Bahkan, Kota Madiun juga mendapatkan penghargaan UI Green Metric 2 tahun terakhir. Kota Madiun mendapatkan penghargaan sebagai kota paling berkelanjutan dalam bidang tata kelola limbah untuk 2023 ini. Tidak hanya itu, Kota Madiun juga berhasil menduduki peringkat ketiga nasional. Wali Kota Maidi mengatakan pertemuan secara Zoom ini diprediksi bakal berlanjut, sebab sudah mengemuka obrolan terkait forum ekonomi internasional ke depannya. Wali Kota berharap pertemuan dalam skala yang lebih besar
besar bisa menjadi ajang pertukaran ilmu dan pengalaman. Kota Madiun bisa belajar dari daerah lain dan begitu pula sebaliknya. Hal itu penting untuk kemajuan bersama ke depannya. Pertumbuhan ekonomi, lanjut Wali Kota, memang menjadi isu penting. Karenanya, daerah yang berhasil menata kota dan berbuah pertumbuhan ekonomi menarik perguruan tinggi. Salah satunya Kota Madiun. Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak kepada banyak hal, termasuk Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Penghargaan dia turun dicek kebenarannya bagaimana. Nah kalau seperti itu, akhirnya bisa ditularkan ke yang lain yang belum. Yang belum. Fokus penataannya apa Pak yang dibahas? Ya penataan pasti pertumbuhan ekonomi. IPM kan. IPM itu tidak boleh lepas. Jadi apapun apa yang kita lakukan umpamanya akan pertumbuhan ekonomi, membangun ekonomi. Kalau ingin tumbuh ekonomi, ya tempatnya tumbuh itu dibangun. Jangan pengen naik tapi tempatnya tidak dibangun. Pengen naik ke atas tanpa latihan memanjat, ya sampai atas lah. Nah kondisi seperti itu perlu uang cerdas untuk mengontrol. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Literasi keuangan juga penting dalam dunia usaha. Salah-salah bisa terjerumus dalam lubang kebangkrutan. Karenanya, pemerintah Kota Madiun bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, memberikan literasi keuangan bagi para pelaku UMKM di Kota Madiun. Kegiatan semakin menarik lantaran dibuka Wali Kota Madiun Maidi. Literasi keuangan perlu diberikan mengingat maraknya pinjaman online atau pinjol saat ini. Banyak di antaranya tidak terdaftar di OJK. Pinjol yang seperti itu tentu ilegal. Masyarakat diminta waspada dan Wali Kota berharap peserta bisa mengikuti kegiatan secara maksimal. Sebab ada banyak materi penting yang berguna untuk usaha yang dijalankan. Sementara itu, kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 pelaku usaha di Kota Madiun, khususnya para pelaku UMKM. Materi yang disajikan terkait banyak hal. Mulai soal manajemen keuangan, juga antisipasi terhadap platform-platform pinjaman online ilegal. Kegiatan juga diisi pemateri jempolan dari OJK. Tak heran, materi sayang untuk dilewatkan. Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarah Cito menyebut, kegiatan dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha di Kota Madiun terkait literasi keuangan. Hal itu diharapkan bisa membantu pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi mengapresiasi anak muda Kota Madiun yang ikut serta memajukan ekonomi kreatif di Kota Pendekar. Salah satunya lewat event spektakuler yang digelar di Pahlawan Business Center PBC Jumat 27 Oktober. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut membuka pintu selebar-lebarnya bagi anak muda Kota Madiun yang mau menggelar event serupa atau event kreatif lainnya. Wali Kota juga mengatakan ke depan bakal banyak tamu dan event yang digelar di Kota Pendekar. Dirinya mencontohkan pada Minggu 29 Oktober, Gubernur Jawa Timur akan hadir di Kota Madiun. Juga Festival Jamu Gendong Nusantara dan pemecahan rekor muri yang akan dihelat dalam waktu dekat. Menutup sambutannya, Wali Kota berharap kepada anak-anak muda di Kota Madiun agar memanfaatkan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kita terima kasih pada panitia Mas Oki. Hari ini kita mencoba namanya Pahlawan Business Center. Ini sudah sering digunakan dan hari ini mewadahi semua kuliner di Madiun. Kuliner jalanan. Ini diwadahi di sini. Ada sekian ratus tenda. Ini luar biasa. Kalau ini diadakan ya setiap 3 bulan sekali, itu rame dan menyambut event-event yang sudah ditentukan itu cukup bagus. Maka kegiatan-kegiatan yang lain di sini bisa nampung 10.000 orang. Dan hari ini besok sampai nanti tanggal 45 ada festival jamu Nusantara, seluruh Indonesia ada di sini. Ini yang luar biasa. Maka kegiatan-kegiatan ini akan menumbuhkan ekonomi yang ada di Madiun. Inilah masyarakat mulai ikut menyambut pembangunan yang ada, segera digunakan dan dia akan segera mendapatkan pendapatan. Jadi saya terima kasih sekali pada semua panitia yang ada pada sore hari ini.
Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi menghadiri acara Muhtadin Exhibition yang digelar SDN Muhammadiyah di Pahlawan Street Center PSC pada Sabtu 28 Oktober malam. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota berpesan kepada orang tua untuk terus mendukung bakat dan hobi anak. Hal itu bertujuan untuk mengembangkan potensi. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Belajar IPA bab otot lurik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.